Publik terus mengulik-ngulik dan mencari tahu apa sih ujungnya terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau mau jujur, ujungnya sampai hari ini baru Kepala Desa Kohot yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Kepolisian. Masa iya sih tidak ada kekuatan lain yang kemudian bisa diungkap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang apa ujung dari kekisruhan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Ini sebenarnya adalah salah satu pertanyaan kritis sejak lama, sejak munculnya kekisruhan yang ada di Kabupaten Tangerang. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, ini kan publik seakan-akan ingin tahu apa sebenarnya faktor penting, faktor kunci yang terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang yang saya kira ini memang sangat merugikan masyarakat setempat, dan tentu saja yang dirugikan paling utama adalah nelayan, dan yang paling penting seakan-akan negara itu tidak berdaya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian sampai hari ini publik terus mengulik-ngulik dan mencari tahu apa sih ujungnya terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau mau jujur, ujungnya sampai hari ini baru Kepala Desa Kohot yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Kepolisian. Itu adalah satu-satunya kesimpulan yang sampai hari ini bisa kita tangkap, bahwa kekisruhan selama ini, pagar laut yang panjang lebih dari sekitar 30 km itu, ternyata yang dianggap sebagai biang kerok dari kesalahan ini semua, dianggap memanipulasi terkait dengan surat menyurat terkait dengan hak izin usaha dan seterusnya, itu adalah Kepala Desa Kohot. Selebihnya tidak ada. Itulah yang kemudian publik kemudian bertanya-tanya, masa iya seheboh pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang itu hanya dilakukan oleh oknum kepala desa tertentu. Seakan-akan ini tidak berbanding dengan kehebohan yang terjadi, dan ini juga dinilai tidak inline. Bagaimana seluruh kekuatan politik, orang-orang penting di negara kita ini ikut merespon terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Presiden sudah memberikan instruksi supaya pagar laut ini dituntaskan. DPR Komisi 4 juga meminta jangan sampai negara ini kalah dengan oligarki. Sebab itu perlu ada upaya-upaya investigasi yang cukup serius, cari aktornya sehingga negara ini tidak dikangkangi oleh para cukong. Kementerian KKP, Kementerian ATR, Kepolisian juga turun, Angkatan Laut juga turun. Kemudian KPK juga terindikasi ingin ikut serta terkait dengan bagaimana mengungkap aktor utama terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Tapi at the end ternyata dari semua kekisruhan, dari semua instrumen politik yang ada di negara kita, ketika meminta untuk diusut mulai dari presiden hingga kepolisian, ternyata endingnya itu yang tersangka cuman Kepala Desa Kohot. Tentu publik bertanya-tanya, apa betul hanya Kepala Desa Kohot yang kemudian dinilai paling bertanggung jawab dalam konteks ini? Atau jangan-jangan sebenarnya ada pihak lain yang tidak tersentuh karena dia itu adalah kekuatan besar? Mungkin kekuatan besarnya itu adalah karena dia mampu mengakumulasi kekuatan politik dan ekonomi, sehingga tak ada satupun unsur-unsur tangan-tangan negara yang kemudian ingin mengungkap hingga tuntas. Wajar kalau kemudian banyak yang mengibaratkan, kalau kemudian ujung-ujung ataupun endingnya dari sesuatu terkait dengan kehebohan pagar laut di Kabupaten Tangerang, yang jadi tersangka hanyalah kepala desa, ini ibarat orang mau nangkap burung tapi meriam. Ini ibarat orang mau menangkap burung pakai senjata rudal. Ini nggak sesuai. Artinya apa? Dari resource yang begitu banyak ya, yang dikeluarkan oleh negara, semua instrumen sudah dikerahkan, tapi yang ditangkap itu hanya selevel kelas kepala desa yang menurut publik ini kekuasaannya tidak terlampau kuat dan tidak terlampau signifikan. Mana mungkin sekelas kepala desa itu mampu memagari laut yang cukup panjang selama bertahun-tahun. Memang Kementerian KKP mengungkapkan bahwa Pak Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini wajib hukumnya memberikan ganti rugi administratif sebesar 48 miliar. Dalam konteks itu mungkin orang juga bertanya-tanya, wah hebat betul, sekelas kepala desa harus mampu memberikan uang kembalian ataupun mengganti uang rugi sebesar 48 miliar. Dari mana duitnya?
Ini yang saya kira juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepenuhnya selesai. Seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan, entah itu apa. Karena kalau betul kepala desa yang ada di kohort yang sudah jadi tersangka itu memang punya kesanggupan untuk mengembalikan duit yang ada, yang menjadi kerugian itu 48 miliar, tentu publik bertanya-tanya, dari mana duitnya? Dan itulah yang sepertinya membuat sejumlah anggota dewan di DPR sana kemudian juga bertanya-tanya, dari mana uang kepala desa yang kemudian 48 miliar itu sebagai uang ganti rugi yang disampaikan oleh Kementerian KKP. Jadi ini adalah yang disebut dengan kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan yang sepenuhnya belum tuntas sebenarnya terkait dengan ujung kasus yang terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Dari dulu sebenarnya publik itu berharap ada sesuatu yang diungkap oleh negara kita, yaitu aktor utama yang memang saya kira polanya ini sudah terjadi di banyak tempat, bukan hanya di Kabupaten Tangerang, tapi di tempat-tempat yang lain. Soal pemagaran laut ini kan terjadi cukup sistematis dan sudah terjadi di berbagai tempat, dan yang paling penting sudah terjadi sejak lama. Tapi sekali lagi, publik itu tidak pernah tahu, publik itu tidak pernah merasakan bagaimana orang-orang hebat, orang-orang top yang sebenarnya terindikasi melakukan pemagaran laut itu tidak pernah bisa diungkap, tidak bisa ditindak, apalagi misalnya dijerat dengan persoalan-persoalan hukum. Jadi wajar kalau kemudian distrust publik, ketidakpercayaan publik terkait dengan supremasi hukum di negara kita itu tidak bisa diharapkan, karena kalau sudah bicara tentang orang kuat, bicara tentang orang hebat, dia pastinya tidak tersentuh dan hanya menguap, dan seringkali masyarakat di bawah, oknum-oknum di bawah hanya sebatas menjadi kambing hitam yang kemudian dianggap sebagai layak untuk dipersoalkan, termasuk soal pagar laut di Kabupaten Tangerang. Seakan-akan hanya kepala desa kohort loh yang kemudian dinilai bertanggung jawab, padahal ini tentu tidak masuk akal. Karena masih ada dugaan dan keyakinan bahwa kemampuan untuk memagari kurang lebih sekitar 30 km pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh selevel kepala desa yang sebenarnya kekuatan ekonomi dan politiknya itu sudah bisa ditahan. Jadi inilah yang saya sebutkan, ternyata ujung dari kekisruhan pagar laut di Kabupaten Tangerang tak lebih dan tak bukan hanya sebatas mentersangkakan kepala desa. Sementara dugaan-dugaan oknum-oknum kuat, kekuatan-kekuatan kuat baik secara ekonomi ataupun kekuatan secara politik sampai hari ini tentu tidak bisa diharapkan oleh publik. Jadi Bapak Ibu semua, tentunya ini akan menambah satu keyakinan di mana persepsi kita, pendapat kita terkait dengan upaya-upaya besar mengungkap persoalan-persoalan sesuatu yang jelas-jelas merugikan negara, yang jelas-jelas merugikan bangsa dan negara kita. Ini rasa-rasanya ini tidak pernah akan kita bisa dapatkan di kemudian hari. Tentu kita berharap karena rezim sudah berganti, presiden sudah berganti, pemerintah sudah berganti, hal-hal yang selama ini 15, 20 tahun dan 10 tahun lamanya, bahwa ada aktor-aktor kuat yang selama ini tidak pernah tersentuh dan jelas-jelas misalnya merugikan negara, itu mestinya dengan pemerintahan yang baru ini yang katanya ingin menegakkan keadilan, yang katanya ingin mengubur-ubur orang-orang yang selama ini jelas-jelas merongrong negara, itu bisa dituntas setuntas-tuntasnya. Harapan besar itu masih ada, meski pada saat yang bersamaan optimisme itu selalu muncul, karena begitu banyak praktik-praktik di negara kita yang terkait dengan orang hebat dan orang besar, itu tidak pernah bisa dituntaskan. Yang terbukti misalnya soal pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Ya buktinya, di antara sekian begitu banyak kehebohan, presiden sudah bersikap, anggota dewan sudah bersikap, Komisi 4 sudah bersikap, kepolisian sudah bersikap, KPK sudah bersikap, Angkatan Laut juga bersikap, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan kekuatan negara. Tapi nyatanya, ujung-ujungnya yang hanya bisa diungkap itu adalah kepala desa kohort yang dinilai paling bertanggung jawab terkait dengan pemagaran laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Masa iya sih tidak ada kekuatan lain yang kemudian bisa diungkap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang? Tentu publik, tentu kita semua punya keyakinan, punya perasaan bahwa sebenarnya persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang mestinya jangan hanya selesai pada persoalan setelah kepala desa kohort
itu ditersangkakan. Yang ingin publik tunggu adalah bagaimana rasa keadilan itu muncul, pihak-pihak yang jelas-jelas selama ini merugikan rakyat dan para nelayan, itu juga bisa dipersoalkan dalam konteks kasus hukum mereka. Sehingga energi presiden, imbauan pimpinan Komisi 4, sehingga upaya yang dilakukan oleh polisi, kejaksaan, dan seterusnya, itu bisa berbuah manis. Apa itu? Yaitu memberikan rasa keadilan, supaya orang-orang yang paling bertanggung jawab terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang itu juga bisa diproses secara hukum. Dan bukan hanya oknum-oknum kepala desa yang sebenarnya kekuatan politiknya, kehebatannya oleh publik itu sudah bisa ditakar dan kemampuannya tidak seberapa. Jadi wajar kalau kemudian sebagai sebuah kesimpulan, ini ibarat orang nangkap burung pakai meriam. Ini ibarat orang mau menangkap burung pakai rudal. Kegedean alat senjatanya, sementara yang didapatkan itu hanyalah remeh-temeh. Saya kira di situ salam politik syai'un pastinya mantap. Semantap-mantapnya.